Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Potensia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat yang saya cintai. Saya sekarang berada di pintu utama masuk kawasan PT Petrokimia Gresik, di mana di dalamnya ada kawasan industri Gresik. Dia terpisah karena kawasan Petrokimia Gresik ini besar, wilayahnya uh, terpisah, dia bersepadan dia dengan kawasan industri Gresik, di mana di dalam kawasan industri Gresik itu berkumpul beberapa perusahaan-perusahaan manufacturing, perusahaan gudang dan lain-lain, di mana mereka baru saja kawasan ini ditetapkan oleh Presiden lewat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2021 sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufacture, yang membuat kawasan ini mampu bersaing dan secara kompetitif dengan beberapa kawasan industri di kawasan Asia Tenggara, mau juga di Eropa. Dan mereka berharap dengan berbagai fasilitas yang mereka miliki sejak mereka ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufacturing ini, banyak investor yang akan tertarik untuk datang karena berbagai fasilitas yang menguntungkan buat para yang mau berinvestasi di kawasan ini. Berbeda dengan kondisi kawasan kita KITB, di mana selama 10 tahun ini dikelola secara tidak profesional, membuat kawasan ini tidak bangkit, malah status PSN, proyek strategi nasional, dicabut oleh pemerintah pusat. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, sejarah masa lalu yang buruk, dan kita sudah banyak mengetahui apa penyebabnya. Dan sekarang mari kita sama-sama memotivasi diri untuk menjadikan kawasan KITB Tanjung Buton Kabupaten Siak, insya Allah 10 tahun ke depan seperti kawasan di dalam industri Gresik yang video yang saya buat sebelumnya tadi. Semuanya membutuhkan komitmen, terutama para stakeholder yang diberi rakyat mandat untuk mengelola negeri ini, yaitu pemerintah daerah, bupati dan para satkernya, kemudian DPRD secara total ada 40 orang. Dan ini harus sinergis. Jangan lagi DPR membiarkan pemerintah daerah bekerja sesuka hati mereka. Dan nanti setelah ada kejadian ini tidak beres, hasil tidak maksimum, DPR ikut menghujat. Itu salah. Salah. Harusnya mereka bertanggung jawab mengapa itu tidak beres, karena mereka bersama-sama. Nah, ditambah lagi, kita memiliki wakil bupati yang notabene beliau mengetahui persis apa yang penyakit-penyakit apa yang terjadi di dalam kawasan industri, membuat kawasan ini terpuruk. Mengapa terjadi PTSS bangkrut? Mengapa terjadi testel roboh? Mengapa terjadi timbang tindih manajemen pengelolaan kawasan KITB ini, PT KITB dan PT SPS? Terjadi jual beli lahan yang melanggar Pergub, kemudian ada temuan Bawasda 2022. Yang terakhir, di masa pemerintahan yang baru, penunjukan direktur PTSS mengganti direktur yang lama yang dipecat. 3 bulan cuman umurnya, direktur ini mengundurkan diri. Bukan yang salah direktur, tetapi sistem rekrutmen PTSS yang salah. Siapa yang merekrut? Adalah pemerintah daerah. Pemimpin negeri ini dilakukan pembiaran oleh DPR. Memalukan. Memang kita mengetahui anak perusahaan BUMD bisa saja direkrut tanpa asesmen, ditunjuk, bisa saja. Tetapi peran DPRD harus ikut
Begitu juga ke depan ini, setelah PSSI dibangkrutkan, Departemen Perhubungan meminta Pemda Siak membuat perusahaan baru anak daripada PT SPS, entah apalah namanya, dengan manajemen baru, direksi baru, komisaris baru. Maka ini harus dilakukan pemilihan yang tepat. Apakah itu lewat asesmen juga? Sama-sama duduk antara para stakeholder ini supaya jangan terjadi lagi baru 3 bulan ditunjuk ke direksinya mengundurkan diri. Kapan mau kerja? Dan ini seperti kerjaan main-main, memalukan, seperti tidak profesional dan jelas kelihatan memang tidak profesional. Terakhir, kami berharap pansel yang sedang bekerja dalam menentukan direksi BUMD baru sekarang sedang berjalan PT GITB, kemudian nanti ada proses PT SPS, PT Persi, PT terutama PT BSP, jangan lagi ada intervensi, jangan lagi ada niat untuk membisik-bisikkan pansel, apalagi untuk menekan pansel, untuk menggolkan, karena jabatan direksi BUMD bukan jabatan politis. Jabatan direksi BUMD adalah jabatan teknis. Bagaimana perusahaan harus untung. Politis dilakukan oleh para stakeholder, pimpinan daerah, baik bupati maupun DPRD. Itu mainlah politik. Gitu ya, itu arenanya. Kalau ada apa-apa dengan pusat, ada bicara politisnya, mereka yang kerja. Tapi direktur utama, para komisaris bekerja bagaimana perusahaan bisa untung, bisa mendatangkan PAD sebanyaknya untuk negeri ini. Jadi jangan bawa direksi untuk bermain politik atau menitipkan orang yang tidak kompetensi, memaksa pansel tidak bekerja profesional. Reputasi Bapak para pemimpin negeri ini dipertaruhkan dan kami terus memantau tanpa memicingkan sebentar pun mata kami. Demikian disampaikan, dan kami bangga dengan para mahasiswa yang baru beberapa hari lalu demo di Kejaksaan Agung, itu menunjukkan bahwa mahasiswa kita independen, mahasiswa kita peduli dengan negeri ini, anak muda yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Saya menaruh hormat kepada adik-adik semua selama berjuang, belajar, jadi para ahli minyak, jadi ahli maritim, kuasai nanti kawasan Hilir Seributon ini oleh anak-anak muda, terutama dari daerah Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.